Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pertemuan kali ini. Kita akan membahas dan masuk ke dalam materi bab 2, yaitu di elemen kedua mengenai materi perkembangan pemasaran di era industri digitalisasi. Nah, di materi bab 2 ini, kita akan membahas beberapa materi, yaitu diantaranya adalah materi mengenai perkembangan pemasaran, teknologi digital dan pemasaran, isu-isu global terkait dunia pemasaran, profesi di bidang pemasaran, dan peluang usaha di bidang pemasaran. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan pemasaran dan tahap-tahap dari perkembangan pemasaran tersebut. Nah, kemarin kalian sudah menganalisis dari sebuah artikel tahap perkembangan pemasaran ada apa saja. Terima kasih ya yang sudah mengajarkan tugas-tugasnya dengan tepat waktu. Secara keseluruhan, manusia itu tidak lepas dari adanya sebuah teknologi, karena teknologi merupakan cara mudah dalam setiap kegiatan. Dalam setiap kegiatan teknologi, sangat membantu manusia mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka secara instan dalam menumbuhkan kebutuhan dan keinginan manusia secara modern. Sebuah teknologi juga membutuhkan pemasaran untuk mengatur seluruh aspek merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli yang potensial. Jadi, di sini teknologi dan pemasaran sebagai hal yang dapat dikaitkan sebagai pola yang saling menguntungkan. Jika tidak ada teknologi, maka pemasaran akan menjadi terbelakang dan tidak akan maju untuk memenuhi tuntutan zamannya. Pemasaran merupakan faktor penting untuk mencapai sukses bagi perusahaan. Akan mengetahui adanya cara dan falsafah yang terlibat di dalamnya. Pemasaran barang atau jasa yang begitu pesat sekarang ini tentu tidaklah langsung terjadi. Haruslah pada proses ataupun perjalanan yang sangat panjang. Proses perjalanan dan perkembangan pemasaran ini juga dapat kita sebut sebagai sejarah pemasaran. Sejarah perkembangan pemasaran dicerminkan oleh sejarah perkembangan perekonomian pada umumnya, karena pemasaran merupakan bagian dari perekonomian dan ini berarti perkembangan pemasaran sekaligus juga menggambarkan perkembangan kondisi perekonomian. Nah, ada 8 tahap perkembangan perekonomian yang juga menggambarkan perkembangan pemasaran menurut Philip Kotler. Tahap pertama yaitu ada tahap ekonomi swadaya atau sendiri, ada tahap ekonomi family, yang ketiga tahap barter sederhana, dan yang keempat tahap pasar lokal. Selanjutnya tahap ekonomi uang, tahap kapitalisme muda, tahap produksi massal, dan tahap ekonomi makmur. Tahap pertama, tahap ekonomi swadaya atau sendiri. Pada tahap ini, individu atau masyarakat bila akan memenuhi setiap kebutuhan hidupnya melakukan usaha secara mandiri, seperti memancing, berburu, bercocok tanam, dan sebagainya. Pada tahap ini belum terjadi proses pertukaran. Ini berarti belum terjadi kegiatan pemasaran pada tahap ini. Yang kedua, ada tahap ekonomi family. Pada tahap kedua ini, individu dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dilakukan secara bersama-sama dengan keluarganya, sehingga antar mereka saling bantu-membantu. Pada tahap ini juga belum terjadi proses pertukaran atau belum terjadi kegiatan pemasaran. Tahap ketiga mungkin sudah mengenal ya, dan sudah mengenal istilah ini, yaitu tahap barter sederhana. Pada tahap ini menggambarkan kondisi masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, kelompok yang lokasinya dapat berbeda atau melakukan pertemuan baik disengaja maupun tanpa direncanakan. Mereka umumnya membawa barang-barang yang berasal dari daerah masing-masing dan mereka saling tertarik untuk melakukan pertukaran. Maka terjadilah barter yang sifatnya masih sangat sederhana. Pada kondisi inilah mulai lahir apa yang dimaksud dengan pemasaran. Biasanya kalau pada tahap barter ini, zaman dulu itu masih menggunakan barang dengan barang. Misalnya
kelompok A ini membutuhkan beras, tapi dia punya bawang. Nah, kelompok B ini punya beras, tapi dia membutuhkan bawang misalnya. Nah, antara kelompok A dan kelompok B itu bertukar barter dengan barang tersebut. Itu adalah tahap barter sederhana. Selanjutnya, di tahap keempat, yaitu ada tahap pasar lokal. Kondisi di tahap sebelum barter, sebelumnya, yaitu barter sederhana, mengalami perkembangan yang pesat, berupa ditetapkannya atau disepakatinya tempat tersebut untuk dijadikan tempat pertemuan yang rutin. Namun, pada masing daerah tertentu, umumnya pertemuan tersebut disepakati 2 atau 1 kali dalam 1 minggu, tergantung pada kesepakatan mereka. Namun, pada pasar lokal ini pun masih melakukan pertukaran barang dengan barang barter. Nah, di sini berkembang nih dari barter sederhana itu menjadi ada lokasinya sesuai dengan kesepakatan dari kelompok atau suku tersebut. Nah, tapi kegiatannya itu masih barter berupa barang. Tapi dilakukannya itu di suatu lokasi tertentu, di daerah tertentu, dan di waktu tertentu gitu. Jadi dari barter sederhana itu berkembang, ada pasarnya lah istilahnya ya, tapi dilakukannya barter, bertukar barang, masih bertukar barang. Nah, yang kelima ada tahap ekonomi uang. Tahap ini merupakan tahap yang berusaha untuk mengurangi kelemahan yang ada pada tahap sebelumnya, yang melakukan transaksi secara barter seperti memakan waktu yang lama dan tidak semua orang kemauannya sama untuk mau saling tukar-menukar barangnya. Oleh karenanya, dicarikan suatu benda atau alat yang dapat digunakan untuk dapat mempermudah proses pertukaran, yaitu berupa mata uang. Seperti benda-benda yang dianggap memiliki mukjizat kemudian berkembang berupa batu-batuan, perunggu, perak, dan emas. Pada kondisi ini, aktivitas pemasaran semakin berkembang. Nah, semakin sini semakin berkembang. Di tahap ini mulai ada namanya kegiatan transaksi melalui alat transaksi, yaitu uang. Ya, jadi di tahap ini kegiatan bertukar barangnya sudah tidak ada dikarenakan mungkin keinginan dan kebutuhan dari kelompok tertentu atau orang-orang tertentu itu berbeda. Makanya berkembanglah adanya alat transaksi yaitu uang. Keenam, ada tahap kapitalisme muda. Pada tahap ini, kondisi masyarakat ditandai oleh adanya pengelompokan masyarakat menjadi golongan yang kuat seperti tuan tanah, kaum ningrat, kaum borjuis, yang umumnya menguasai perekonomian dan selalu berusaha menumpuk kekayaan. Kelompok lain adalah kaum buruh, masyarakat kecil, kaum proletar yang umumnya mengabdi pada kaum ningrat dan sebagai objek oleh kaum penguasa dalam memupuk kekayaan. Ini adalah tahap kapitalisme muda, di mana ada golongan kaya dan ada golongan miskin. Golongan kaya semakin kaya, golongan miskin mengabdi kepada golongan kaya. Nah, di tahap produksi selanjutnya ada tahap produksi massa. Pada tahap ini ditandai oleh ditemukannya dan digunakannya alat yang dapat menggunakan teknologi atau mekanis sehingga hasil produksi dapat dihasilkan secara massal. Dan tahap ini dilandasi oleh kondisi permintaan yang masing lebih banyak daripada penawaran. Akibatnya, kegiatan pemasaran semakin bertambah maju dan berkembang. Tahap terakhir adalah tahap ekonomi makmur. Tahap ini ditandai oleh kondisi perekonomian yang semakin kompleks. Segala macam barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat semakin banyak dan beraneka ragam. Selain itu juga, kondisi penawaran relatif lebih besar daripada permintaan. Hal ini menyebabkan kegiatan pemasaran semakin bertambah kompleks. Dalam pengembangannya, marketing atau pemasaran lalu dibagi menjadi 3 elemen utama. Nah, dari 4 tahap perkembangan itu, marketing pemasaran ini setelah berkembang, ternyata dibagi lagi menjadi 3 elemen utama akhirnya, yaitu advertising, periklanan, selling, penjualan, dan distribusi atau distribution. Dan selanjutnya, perlahan namun pasti unsur lain pun mulai dimasukkan dalam pemikiran-pemikiran marketing. Di antaranya konsep konsumsi, perilaku pasar, dan lain-lain. Marketing tumbuh sebagai ilmu modern seperti dikenal pada saat ini karena dorongan para ahli yang turut serta menyumbang pemikiran di dalamnya. Itu adalah tahap-tahap dari perkembangan pemasaran. Nah, kalian tahu tidak
perkembangan pemasaran saat ini yang sedang tren apa? Yaitu tahap perkembangan digital. Nah, pemasaran saat ini yang sedang tren yaitu berkembanglah adalah digital marketing, ya. Nah, digital marketing ini akan dibahas di PowerPoint selanjutnya. Silahkan disimak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.